sepanjang jalan kenangan jadi playlist favorit kamu? Atau kamu emang orangnya susah move on? Nah, mungkin kamu itu punya bakat konteks, tapi nggak sekedar susah move on aja sih, atau cuman sekedar suka flashback aja. Yuk kita kenalan dulu sama si konteks. Nah, kita kenalan nih kali ini sama si konteks, yang mana ini suatu bakat yang cukup unik sih, karena dia itu mungkin sering dianggap orangnya susah move on. Padahal emang jurus ninjanya itu adalah dia itu suka menelusuri latar belakang. Dia ini pribadi yang senang memikirkan masa lalu, memahami masa kini ya, dengan mempelajari masa lalu, sejarahnya seperti apa. Ibarat menyetir mobil nih, penting nih untuk sekali-kali melihat ke belakang untuk memastikan keamanan selama menyetir ke arah depan ya, tentunya kita ke arah depan menyetirnya. Nah, sama dengan konteks, mereka itu punya keunikan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu sehingga bisa memahami jalan ke depan. Dan nyatanya memang ada kok orang-orang yang memang butuh mundur ke belakang untuk memahami apa yang bakal terjadi ke depan atau memahami apa yang sedang dialami saat ini. Orang konteks ini punya kebutuhan psikologis nih, yaitu butuh untuk mengakses informasi terkait masa lalu. Mengaksesnya seperti apa nih? Bisa jadi membaca cerita, membaca sejarah untuk tahu situasi dunia saat ini tuh lagi gimana sih, atau juga bisa akses terhadap informasi pengalaman dari orang yang lebih berpengalaman, mentor misalnya. Dia butuh tahu nih untuk misalnya nih menjadi peran tertentu, dia itu pengen tahu si mentornya ini yang udah mengalami berbagai macam hal, mengalami apa aja sih untuk menjadi mentor itu seperti sekarang. Nah, memang nih banyak yang perlu diantisipasi nih terkait konteks, yaitu memang jadi sulit melepas masa lalu, mengidentifikasi dirinya terkait apa yang terjadi di masa lalu, dan mungkin cukup sulit sih menerima perubahan. Itu yang perlu diantisipasi, karena kalau misalnya menyetir nih kan kita nggak mungkin tuh ngelihat jendela belakang terus, spion belakang maksudnya. Kita nggak mungkin nih ngelihat spion terus untuk ngelihat ke belakang. Kita tentunya tetap perlu fokus ke depan, tapi dengan sekali-kali melihat ke belakang. Tentunya banyak kok cara buat si konteks ini untuk berkembang. Dengan cara apa nih? Dengan cara mencari informasi, data, atau cerita-cerita yang penting untuk diketahui terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Terus juga bisa jadi untuk melatih cara-cara yang baru nih dengan mengakses informasi dari masa lalu. Mungkin yang biasanya cuman baca buku-buku literatur, bisa nih untuk mencari cara baru dengan tanya ke sumber utamanya langsung. Jika masih tersedia, masih bisa untuk diwawancara misal. Lalu juga bisa mendatangi museum nih untuk mendapatkan pengalaman langsung terkait masa lalu. Terus juga mungkin bisa jadi kali ya mencari referensi, mungkin nih kisah asmaranya orang-orang tua yang nyampe sekarang masih berhubungan harmonis. Apa sih rahasianya? Itu bisa banget nih untuk berdiskusi gitu. Lalu juga bisa nih mencari mentor yang memang punya banyak pengalaman untuk digali. Masa lalunya si mentor ini seperti apa sih, biar kamu bisa belajar juga. Lalu juga ya kiranya bisa menjadi seperti atau bahkan lebih daripada mentor kamu. Lalu juga tentunya biar berkembang, tentunya perlu untuk menerima perubahan ya, karena sekali lagi kita tinggal di saat ini. Meskipun ya kita tentunya perlu belajar dari masa lalu. Terus gimana nih untuk orang-orang yang nggak punya bakat konteks atau konteksnya ini cukup di bawah? Nah, mungkin kamu itu nggak terlalu tertarik dengan masa lalu, pokoknya masa ini aja atau masa depan aja. Nah, kamu bisa cari partner untuk mungkin membantu kamu
memeriksa track record dari sesuatu misalnya kalau dalam pekerjaan, atau bisa menggunakan bakat lain nih untuk mengetahui sesuatu dari masa lalu. Misalnya dengan bakat communication, kamu bisa menggali pengalaman dari orang lain, atau mungkin dengan bakat learner atau input nih untuk menggali, untuk belajar, untuk mencari sejarah dari berbagai literatur yang ada. Nah, orang yang punya bakat konteks itu memang senang ya dan tertarik untuk mempelajari latar belakang atau masa lalu. Tapi orang tanpa bakat konteks pun juga tentunya perlu dong ya untuk sekali-sekali melihat ke belakang atau mempelajari apa yang telah terjadi gitu. Nah, bedanya orang yang punya bakat konteks ini melihat masa lalu itu dengan tujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dia ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor di masa lalu apa aja sih yang membuat masa ini itu terjadi. Jadi memang masa lalu itu ya tidak hanya menjadi kenangan belaka, tapi untuk diambil pelajarannya. Yang pertama, biasanya sih aku sendiri nyebutnya AYBB, apa yang berjalan baik. Apa yang berjalan baik dari masa lalu yang bisa dilakukan saat ini. Lalu juga ada AYBD, apa sih yang bisa ditingkatkan dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada kesalahan atau ya apa yang masih bisa diimprove lah untuk bisa dilakukan nih saat ini. Jadi konteks ini membuat keputusannya ini berdasarkan apa-apa yang terjadi di masa lalu, which is good. Oke, mungkin kamu bisa ingat ya, catat ya, AYBB dan AYBD. Itu adalah rumus untuk ya belajar dari masa lalu. Baik yang punya bakat konteks maupun yang tidak punya bakat konteks ya. Terus ngomongin potensi kekuatan apa aja nih yang mungkin ada pada orang dengan bakat konteks. Kombinasinya dengan bakat apa aja misalnya. Oke, kalau misalnya ada seseorang nih punya bakat konteks, punya bakat input, punya bakat learner juga. Nah, mungkin dia akan kuat, akan suka dengan kegiatan-kegiatan exploring. Exploring itu ya mencari-cari berbagai bukti, berbagai data, menjelajah berbagai ya fenomena mungkin yang terjadi di masa lalu. Lalu juga filing, bagaimana ya data-data ini tuh bisa disimpan dengan rapih. Lalu identifying, bisa mungkin mengidentifikasi nih apa yang terjadi di masa lalu ini, sesuatu itu faktornya menjadi faktor sesuatu apa ya di masa ini gitu. Dengan itu mengantarkan dia mempunyai tipe kekuatan atau personal branding explorer. Mungkin perannya ya seperti peneliti, tapi peneliti sejarah gitu ya misalnya. Lalu juga mungkin kombinasi bakat konteks dengan empati, dengan developer. Nah, mungkin dia akan kuat, punya potensi kekuatan di aktivitas counseling. Bagaimana dia bisa memahami kondisi orang lain gitu. Potensi kekuatan yang lain seperti terapis, melakukan terapi. Lalu juga mungkin bisa juga verifying, yaitu memverifikasi lagi apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana kondisi kliennya saat ini, seperti itu. Nah, itu akan mengantarkan orang tersebut mempunyai tipe kekuatan atau personal branding caretaker atau restorer ya, caretaker ya. Bagaimana dia bisa care, bisa memahami, punya empati lebih ya terhadap orang lain. Lalu juga bisa mengembalikan nih, restorer nih, mengembalikan mungkin yang sebelumnya orang itu punya masalah terkait masa lalu bagaimana dia bisa semangat lagi di saat ini. Nah, contoh peran-peran apa aja sih atau profesi apa aja yang membutuhkan bakat konteks? Cukup banyak sih, tapi ya salah banyak diantaranya ya mungkin ada guru sejarah, terus juga arkeolog, lalu mungkin yang lebih kekinian ya mungkin kayak ada company yang sedang membuat culture guide, mungkin penyusun budaya perusahaan, mungkin bisa mempelajari bagaimana perusahaan itu sepak terjangnya, bagaimana bisa sampai seperti ini. Lalu
dikukuhkan gitu ya, agar perusahaan itu mempunyai budaya yang baik, mempertahankan perusahaan itu gitu ya. Terus juga bisa jadi hakim ya, karena menelusuri apa yang sudah terjadi ya, untuk menetapkan keputusan gitu pada suatu kasus hukum seperti itu. Oke, jadi itu yang namanya bakat konteks. Mungkin kamu nih yang mungkin ngerasa, kok aku tuh gampang banget flashback ya ke masa lalu, ingat-ingat terus yang di masa lalu, atau mungkin kayak kok aku kayak sulit move on ya dari sesuatu gitu. Tapi perasaan-perasaan ini tuh justru yang membuat kamu punya dasar yang kuat untuk menentukan keputusan saat ini. Nah, bisa jadi kamu tuh punya bakat konteks loh. Dan bakat konteks ini seperti yang tadi udah dijelasin ya, kalau bakat konteks ini banyak banget cara berkembangnya dan bisa banget untuk bikin kamu jadi produktif di saat ini. Jadi, tetap semangat buat kamu yang punya bakat konteks. Kita ketemu di sesi selanjutnya ya.